Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah. Saya dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 221042221. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung independent sample. Nah, apa independent sample itu? Independent sample dalam statistika adalah pengukuran yang dilakukan pada dua set item yang berbeda, sehingga nilai-nilai yang dihasilkan berasal dari dua item atau lebih kelompok yang berbeda. Tujuannya untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistika antara dua kelompok tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, saksikan video ini sampai selesai. Baik, kita dengan judul perbedaan kecemasan belajar antara laki-laki dan perempuan dengan hipotesis ada perbedaan kecemasan belajar antara laki-laki dan perempuan. Dari hasil data yang kami kumpulkan, dengan subjek perempuan ada 13 dan laki-laki ada 37. Nah, setelah data yang dihasilkan, selanjutnya yaitu kita menganalisis data dengan mencari rata-ratanya. Nah, dengan rumus yaitu untuk mencari rata-rata subjek perempuan, rumusnya sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y ini yaitu rata-rata dari perempuan tadi, yaitu dilihat dari hasil kami di sini. Ya. Kemudian N-nya yaitu jumlah subjek. Jumlah subjek perempuan ada 13. Berarti 70 bagi 13. Hasilnya yaitu ini. 5,3 sekian. Nah, untuk mencari rata-rata laki-laki yaitu sigma Y dibagi N, sama aja kayak tadi. Nah, rata-rata laki-laki yaitu 178 dan jumlah subjek yaitu 37. Berarti 178 dibagi dengan 37, hasilnya 4,8 sekian. Nah, selanjutnya setelah kita mencari rata-rata tadi, kita akan mencari simpangan baku. Nah, kita akan membutuhkan jumlah dari rata-rata Y1 atau dari subjek perempuan. Nah, rumusnya yaitu N dikali sigma Y 1 kuadrat dikurang sigma Y1 dan dikuadratkan dibagi N1 kuadrat. Nah, di sini 13 yaitu jumlah subjek perempuan. 13 jumlah subjek perempuan dan 394 tadi yang saya tunjukkan. Kemudian dikurang 70 kuadrat. Nah, dibagi 13 kuadrat. Ini hasil selanjutnya dan ini hasil dari pembagian. Hasilnya itu 222 dibagi 169 dan hasilnya 1,314. Kemudian dikuadratkan menjadi 1,727. Nah, sebaliknya untuk laki-laki rumusnya sama, yaitu ini sigma N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N kuadrat. Dan ini hasilnya, guys. Nah, hasil dari itu kita kuadratkan.
kan hasil akhirnya 2,694 kita kuadratkan menjadi 7,258. Selanjutnya yaitu kita menghitung simpangan baku gabungan. Rumusnya yaitu akar N dikurang 1, kemudian tadi simpangan baku perempuan kuadrat, kemudian N ditambah dulu, kemudian N dikurang 1, kemudian dikali hasil simpangan baku dari laki-laki, kemudian dikuadratkan dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. N1 ini yaitu jumlah perempuan dan N2 ini yaitu jumlah laki-laki. Dan ini hasilnya 13 kurang 1. Kemudian hasil dari simpangan baku perempuan tadi 1,727. Kemudian ditambah 27 kurang 1 dikali hasil simpangan baku dari laki-laki 7,258 dibagi 13 tambah 27 kurang 2. Nah, ini hasilnya menjadi 20,724 ditambah 188,708 dibagi 48. Nah, hasilnya, dan ini hasil pembagiannya, dan hasil akhirnya yaitu 2,089. Kemudian kita akan menghitung standar error. Nah, rumusnya yaitu simpangan baku gabungan dikali akar dari 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Tadi hasil dari simpangan baku gabungan yaitu 2,089 dikali akar 1 dibagi 13 jumlah subjek perempuan, kemudian ditambah 1 dibagi 27 jumlah subjek laki-laki. Dan hasilnya 2,089 dikali akar 0,113 sekian. Nah, hasilnya yaitu ini. Dan dengan hasil akhir 0,70520962. Kemudian kita menghitung T hitung dengan rumus rata-rata perempuan dikurang rata-rata laki-laki dibagi hasil dari simpangan baku gabungan. Nah, kemudian hasilnya yaitu 5,385 dikurang 4,811 dibagi 0,70520462, yaitu hasilnya ini, dan kemudian hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya 0,131205. Pembuktian hipotesisnya mendekati perbedaan 2 min atau mendekati perbedaan 2 min. Nah, rata-rata perempuan yaitu 5,385 dan rata-rata laki-laki 4,811. Maka hasil datanya ialah hipotesis alternatif sama dengan 5,385 lebih besar dari 4,811, kelompok positif. Nah,
representasi hasil uji T hitung independent sample, yaitu yang pertama reject hipotesis 0 jika T hitung lebih besar dari T alpha. Yang kedua, reject hipotesis alternatif jika T hitung lebih kecil dari T alpha. Nah, T hitung yang kita hitung tadi yaitu hasilnya 0,131205 dan T alpha dengan signifikan 1% sama dengan min 2,011 dan T alpha signifikan 5% sama dengan min 2,678 dan DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yaitu 50 kurang 2. 50 ini adalah jumlah subjek dikurang 2 sama dengan 48. Pada taraf signifikan 5% itu karena min 0,131205 itu lebih besar dari min 2,011. Kita dapat menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada signifikan antara kita dapat menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara dua min pada tingkat signifikan 5%. Nah, pada taraf signifikan 1% karena min 0,131205 itu lebih besar dari min 2,678. Kita juga tidak menolak hipotesis 0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua min pada tingkat signifikan 1%. Kesimpulannya yaitu dalam kedua taraf signifikansi 1% dan 5% itu hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Kemudian yang terakhir yaitu kita menghitung effect size atau koefisien determinasi dengan rumus rata-rata perempuan dikurang rata-rata laki-laki dibagi hasil simpangan baku gabungan, yaitu 5,385 dikurang 4,811 dibagi 2,089 hasilnya 0,275. Jadi X menyumbang sebesar 27,5%, sisanya 7,5% disumbang ke variabel lain.